tengah kepastian soal siapa pemain Grade A yang akan bergabung untuk round 3 nanti, tentu saja PSSI juga harus memikirkan hal lain soal kedalaman squad. Ya boleh jadi squad inti memang harus diperkuat agar bisa memberikan perlawanan ke tim-tim unggulan di grup C. Akan tetapi kedalaman squad inilah yang memang juga harus diperhatikan. Mengingat dalam sepak bola segala hal bisa terjadi, mulai dari cedera, akumulasi, dan lain-lain. Dan kita tentu ingat kalau Pak Erick Thohir sendiri pernah berujar jika ia kemungkinan juga akan memantau situasi pemain di tim U19-nya Indra Syafri, di mana setidaknya akan ada beberapa pemain yang kemungkinan juga akan dilibatkan ke tim senior asuhan Sinteyong. Mungkin tidak sebagai inti, tapi dalam situasi tertentu bisa saja hal ini malah bisa jadi alternatif yang mumpuni, sesuatu yang kemudian membuat dua legend sepak bola Asia angkat suara. Yap, Park Ji-sung dan Tim Cahill, yang belakangan sedikit banyak mulai mengamati kiprah Indonesia yang dirasa menarik, menyebut jika apa yang dilakukan oleh Indonesia benar-benar nekat. Sebab di round 3, level yang dihadapi jelas berbeda. Dan memasukkan banyak pemain muda tentu bisa jadi sebuah perjudian besar yang akan dihadapi. Pertandingan round 3 tinggal sebentar lagi, dan Sinteyong pun diketahui juga udah hadir di Indonesia. Yang kemarin diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi, Coach Shin menerima Golden Visa sebagai bentuk apresiasi. Nah tentu saja, dengan ini Coach Shin pun berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membawa Indonesia jadi tim yang lebih baik. Dan semua tahu, agenda terdekat tim senior adalah round 3, yang mana Indonesia masuk grup paling sulit bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Maka dari itu, Coach Shin diharapkan udah mulai menyusun game plan yang akan dimainkan, sekaligus memastikan ke PSSI soal gimana kabar pemain baru yang dijanjikan. Karena fair aja, kita butuh banget sumpah. Pemain-pemain seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Martin Weiss, setidaknya dalam bulan Agustus nanti udah bisa segera diurus prosesnya masing-masing. Dalam menghadapi round 3 nanti, tentu saja PSSI dan Coach Shin harus benar-benar menyiapkan tim secara matang. Tidak cuma dari tim inti, melainkan juga para pemain cadangan yang kualitasnya nggak boleh terlalu timpang. Dan sebagaimana ucapan Pak Erick pada bulan Juni lalu, kalau beliau juga akan memantau para pemain U20 atau U19 yang kini dipegang oleh Coach Indra Syafri. Nah, dari semua nama, setidaknya akan ada 4 pemain yang kemungkinan besar akan diproyeksikan naik kelas lebih cepat. Memang bukan sebagai pemain inti, namun juga dibutuhkan, mereka kemungkinan siap untuk diberikan tugas itu. Dan dilansir dari FIFA Goal, kemungkinan 2 nama pertama akan jatuh kepada Jens Rauben dan Welber Jardim. Lalu 2 sisanya adalah Mauresmo Hinoke dan Tim Gevens yang akan segera diurus proses naturalisasinya. Berbicara soal Hinoke, ini pemain emang menjanjikan banget. Dilihat dari cara dia main di Toulon Cup kemarin, memang Hinoke punya atribut mumpuni sebagai winger. Dan kalau kita perhatikan, cara dia main mirip banget sama Anthony Martial, tapi yang versi prime, bukan versi jalan sehat, oke? Catat itu. Nah, bukti jika Hinoke ini memang menjanjikan adalah dia secara resmi masuk ke tim senior FC Dordrecht di pramusim kali ini, dan punya kesempatan untuk naik kelas dari tim U21 ke senior. Itulah kenapa nggak ada alasan mengatakan dia belum pantas masuk timnas senior, apalagi jika di klubnya, Hinoke mampu menunjukkan performa bagus. Lain Hinoke, lain pula Tim Gevens. Pemain yang satu ini kayaknya bakal membuat persaingan di pos bek kiri lebih ramai. Sebab Gevens yang baru aja resmi pindah ke FC Emmen langsung dipercaya untuk terus main di tim utama. Dan dalam pramusim ini, Gevens benar-benar menunjukkan progres yang bagus. Itulah kenapa ia menjadi salah satu pemain yang juga akan diproyeksikan masuk ke timnas senior. Perihal posisi bermain, pasti Coach Shin tahu apa yang terbaik karena bukan tak mungkin segala potensi Gevens malah bisa keluar di tangan Coach Shin, seperti apa yang terjadi dengan Nathan. Di mana Nathan kita tahu awal-awal memang merupakan bek kiri, tapi di tangan Coach Shin, potensi terbaik Nathan justru keluar ketika ia main sebagai gelandang.